Di sebuah perumahan yang nyaman dan tenang, hiduplah seorang pria tampan bernama Fajar. Ia adalah seorang suami yang setia dan pekerja keras. Istrinya, Rina, adalah wanita yang baik dan penuh tanggung jawab. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam berbagai hal. Suatu hari, Rina mendapat tugas dinas keluar kota selama beberapa hari. Sebelum berangkat, ia memberitahu Fajar bahwa adik perempuannya, Aisyah, akan menginap di rumah mereka selama 3 malam karena ada keperluan di kota tempat mereka tinggal. Fajar tentu saja menyambut baik keputusan itu. Baginya, Aisyah sudah seperti adik kandung sendiri. Aisyah adalah seorang wanita muda yang cantik, lembut, dan dikenal karena kealimannya. Ia selalu mengenakan jilbab panjang yang menambah pesona dirinya. Sikapnya yang santun dan pembawaannya yang tenang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Kedatangannya ke rumah Fajar disambut dengan hangat, dan Fajar memastikan bahwa ia merasa betah selama menginap di sana. Ketika Aisyah tiba di rumah, Fajar membantu membawakan tasnya ke kamar tamu. Ia menawarkan minuman dan menanyakan apakah Aisyah membutuhkan sesuatu. "Kalau ada yang kamu perlukan, jangan ragu untuk bilang ya, Aisyah," ujar Fajar dengan ramah. Aisyah tersenyum dan mengangguk, merasa nyaman dengan keramahan kakak iparnya. Malam pertama pun tiba. Setelah makan malam bersama, mereka mengobrol sejenak di ruang keluarga. Aisyah tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasa takut tidur sendirian di kamar tamu. Ia belum terbiasa tidur sendiri di rumah orang lain, apalagi di lingkungan yang masih asing baginya. Fajar tersenyum lembut, memahami perasaan Aisyah. "Jangan khawatir, Aisyah. Kalau kamu merasa takut, pintu kamarku tidak pernah terkunci. Kamu bisa mengetuk kapan saja jika butuh sesuatu," katanya dengan suara menenangkan. Aisyah mengangguk pelan, meski masih tampak ragu. Setelah mereka berdua masuk ke kamar masing-masing, Fajar mencoba beristirahat. Namun, belum lama ia memejamkan mata. Terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. "Kak Fajar." Suara Aisyah terdengar lirih. Fajar segera bangkit dan membuka pintu. Wajah Aisyah tampak sedikit pucat, matanya menunjukkan kegelisahan. "Ada apa, Aisyah?" tanya Fajar lembut. "Aku benar-benar tidak bisa tidur sendirian, Kak. Aku merasa tidak nyaman," ujarnya dengan suara pelan. Fajar menghela napas, memahami ketakutannya. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa tidur di sini. Aku akan tidur di sampingmu." Aisyah sempat ragu, namun melihat ketulusan dan sikap penuh tanggung jawab dari Fajar, ia akhirnya mengangguk. "Terima kasih, Kak," ucapnya pelan. Mereka berdua pun berbaring di ranjang yang sama, dengan jarak yang cukup antara mereka. Fajar memastikan Aisyah merasa nyaman, dan ia sendiri tetap menjaga batas sebagai seorang kakak ipar yang bertanggung jawab. Dalam hati, ia merasa harus menjaga Aisyah sebagaimana ia menjaga adiknya sendiri.
Fajar menatap langit-langit kamar sejenak, memastikan bahwa Aisyah benar-benar merasa nyaman. Ia tidak ingin adik iparnya merasa takut atau tidak tenang selama menginap di rumahnya. Dengan lembut, ia menarik selimut untuk menutupi tubuh Aisyah agar ia merasa lebih hangat. "Tidurlah dengan tenang, Aisyah. Aku ada di sini," ucapnya dengan suara penuh ketulusan. Aisyah mengangguk pelan dan memejamkan mata. Namun, sebelum benar-benar terlelap, ia berkata, "Terima kasih, Kak Fajar. Aku merasa lebih tenang sekarang." Fajar tersenyum kecil dan mengangguk, meskipun Aisyah tidak melihatnya dalam gelapnya ruangan. Ia merasa bahagia karena bisa memberikan rasa aman bagi adik iparnya, sebagaimana seorang kakak kandung akan melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, Fajar mendengar tarikan napas Aisyah yang mulai teratur, tanda bahwa ia sudah tertidur. Ia sendiri masih terjaga, merenungkan betapa besar tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus kakak ipar. Baginya, kehadiran Aisyah di rumahnya adalah amanah yang harus ia jaga dengan baik. Dalam keheningan malam, Fajar merasakan dorongan kasih sayang yang begitu dalam terhadap Aisyah, bukan sebagai sesuatu yang berlebihan, tetapi sebagai bentuk kepedulian seorang kakak kepada adiknya. Ia perlahan mengulurkan tangan dan dengan penuh kelembutan, ia memeluk Aisyah sebentar. Hanya sebatas pelukan singkat yang bermakna dukungan dan perlindungan. Setelah beberapa lama, Fajar melepaskan pelukannya dengan hati-hati. Ia lalu mengecup kening Aisyah dengan penuh ketulusan. "Kamu seperti adikku sendiri, Aisyah. Aku akan selalu menjagamu dengan sebaik-baiknya," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ia ingin memastikan bahwa Aisyah merasa diterima dan dihargai dalam keluarga kecil mereka. Tak lama kemudian, dengan penuh rasa kasih sayang yang murni, ia mengecup pipi Aisyah sebagai bentuk perhatian dan kepeduliannya. Tidak ada niat lain di dalam hatinya selain untuk memastikan bahwa Aisyah merasa dicintai dan dihargai sebagai bagian dari keluarganya. Ia kemudian menarik diri dan kembali berbaring di tempatnya dengan tetap menjaga jarak yang pantas. Waktu terus berjalan, dan malam semakin larut. Fajar akhirnya mulai merasa kantuk dan perlahan-lahan memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan selalu menjadi pelindung bagi Aisyah, sebagaimana ia melindungi Rina, istrinya yang ia cintai. Ia yakin bahwa menjaga hubungan dalam batas yang benar adalah bentuk tanggung jawab yang harus ia pegang teguh. Keesokan paginya, Aisyah terbangun lebih dulu. Ia menatap Fajar yang masih terlelap dengan perasaan syukur. Ia merasa beruntung memiliki kakak ipar yang begitu baik dan bertanggung jawab. Dengan hati yang lebih tenang, ia pun bangkit dan melangkah keluar kamar untuk menyiapkan sarapan, merasa bahwa hari itu akan menjadi awal yang baik bagi mereka semua. Hari demi hari berlalu, kehadiran Aisyah di rumah Fajar semakin membawa warna baru dalam kehidupan pria itu. Awalnya, ia menganggap Aisyah sebagai adik iparnya yang perlu ia lindungi. Tetapi perlahan, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Fajar mulai menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Tatapan Aisyah yang teduh, senyum lembutnya,
dan tutur katanya yang halus membuat Fajar merasa nyaman dan tenang. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik turun membasahi halaman rumah, Fajar dan Aisyah duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari kenangan masa kecil Aisyah hingga impian-impian yang ingin ia capai di masa depan. Fajar mendengarkan dengan seksama, matanya sesekali menatap wajah Aisyah yang tampak begitu alami dalam kehangatan cahaya lampu. "Kak Fajar, aku selalu merasa aman di dekatmu. Aku bersyukur memiliki kakak ipar sebaik dirimu," ucap Aisyah dengan suara lirih, menatap keluar jendela. Fajar tersenyum, tetapi di dalam hatinya mulai muncul perasaan yang bertentangan. Ia sadar bahwa ia adalah suami dari Rina, namun kehadiran Aisyah menggoyahkan keteguhan hatinya. Ia berusaha menepis perasaan yang mulai tumbuh itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin hatinya terasa berat. Malam itu, Fajar kembali sulit tidur. Ia terus memikirkan kebersamaannya dengan Aisyah. Ia membayangkan bagaimana jika ia tidak terikat pernikahan dengan Rina, mungkin perasaannya kepada Aisyah tidak akan menjadi sesuatu yang salah. Namun, kenyataan berkata lain. Ia harus menjaga batas agar tidak melukai perasaan siapapun, terutama istrinya yang telah begitu percaya padanya. Di hari terakhir Aisyah menginap, mereka pergi ke sebuah taman untuk menikmati udara segar. Aisyah tampak begitu bahagia, sementara Fajar masih berusaha mengendalikan perasaannya. Saat mereka duduk di sebuah bangku, Aisyah menatap Fajar dengan raut wajah serius. "Kak, aku merasa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah di antara kita. Aku takut perasaan ini menjadi sesuatu yang tidak seharusnya," ujarnya dengan suara bergetar. Fajar terdiam, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa Aisyah merasakan hal yang sama. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aisyah, kau adalah adik iparku, dan aku adalah suami dari Rina. Kita tidak boleh melewati batas ini." Mata Aisyah berkaca-kaca, tetapi ia mengangguk mengerti. "Aku juga tidak ingin menyakiti Kak Rina. Aku harus segera pergi dari sini, Kak, sebelum semuanya menjadi lebih rumit," katanya lirih. Keesokan harinya, Aisyah berpamitan dengan Fajar sebelum kembali ke rumah orang tuanya. Saat ia melangkah pergi, Fajar merasakan kehampaan yang begitu besar di hatinya. Ia tahu, hubungan mereka tidak boleh berkembang lebih jauh. Ia harus menjaga kesetiaannya pada Rina, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang sulit ia kendalikan. Hari-hari berlalu, dan Fajar kembali menjalani kehidupannya bersama Rina. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, kenangan tentang Aisyah tetap tersimpan rapi. Ia hanya bisa berharap bahwa perasaan itu akan memudar seiring waktu, dan ia bisa kembali menjalani hidupnya seperti sebelumnya.